Seorang wanita bernama Alice terbangun oleh panggilan video dari suaminya, Rizal. Dalam panggilan itu, Rizal mengingatkan Alice tentang janji dengan dokter kesuburan pada hari itu. Rizal mendesak Alice untuk segera pulang dan meminta bantuan John, sahabat sekaligus rekan kerja Alice, untuk mengantarkannya pulang. Namun, tanpa pengetahuan Rizal, rahasia gelap merayap di balik kehidupan mereka. Alice sebenarnya tengah menjalin hubungan gelap dengan John di sebuah motel. Ironisnya, kehidupan ganda Alice berhasil disembunyikan dengan baik, terlebih lagi karena profesi dan kedekatannya dengan Rizal dan John. Dan inilah film yang berjudul. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe Sukses Nganggurnya, agar gua semakin semangat ngedit videonya. Oke, mari kita lanjutkan. Alice dan John menuju perjalanan pulang. Sementara dalam perjalanan, terungkap bahwa Alice dan Rizal tengah menghadapi masalah keluarga, tapi Rizal sangat peduli dengan Alice. Sayangnya, jalan tol yang biasa mereka lewati sedang ditutup. Alice memutuskan untuk mengambil jalur 59, yang ternyata sangat sepi, hanya ada mereka berdua di sepanjang jalan. Gak lama kemudian, John mengalami kejadian aneh. Mobilnya tiba-tiba kehabisan bensin, meskipun baru saja diisi penuh, hal ini membuatnya sedikit heran. Terpaksa, mereka harus berhenti di pom bensin terdekat untuk mengisi ulang bahan bakar mobil John. Situasi yang tak terduga ini memberikan nuansa baru pada perjalanan pulang mereka. Saat John hendak mengisi bahan bakar, Alice memutuskan masuk ke dalam toko untuk membeli cemilan dan secangkir kopi. Sementara itu, tanpa disadari oleh John, mobilnya mengalami kebocoran bahan bakar, dan ia terfokus pada reklame yang menyatakan tidak ada Tuhan dimanapun. Saat Alice menuju kasir untuk membayar, ia menemukan bahwa tidak ada yang menjaga kasir. Alice meletakkan uangnya di meja kasir, namun tiba-tiba dikejutkan oleh cairan merah yang berceceran di dinding. Alice segera meninggalkan toko dan merasa ada yang tak beres. Namun, ketika membuka pintu, tiba-tiba Alice terkena tembakan di lengan tangannya, sementara pintu otomatis tertutup dan peluru berjamaah terus mengincar. Meski kesakitan, Alice berteriak memanggil John, namun tanpa respon. Ternyata, John di dalam mobil asyik mendengarkan musik dengan volume tinggi, sehingga sama sekali tak menyadari situasi yang mencekam di luar. Alice melihat keluar, tiba-tiba hampir tertembak oleh seorang penembak jitu di papan reklame. Setelah menyadari ancaman itu, ia mencoba menghubungi John lewat ponselnya yang terlempar dekat pintu. Namun, penembak jitu dengan mudah menembak ponselnya. Melihat monitor CCTV, Alice mendengar suara walkie-talkie di meja. Demi bertahan hidup, ia harus merespon, namun situasinya sulit. Dengan cerdik, Alice melempar beberapa bungkus makanan ke atas, untuk mengetahui apakah penembak jitu melihat aksinya. Pada percobaan kedua, Alice berhasil melarikan diri menuju walkie-talkie tanpa terluka. Dengan cepat, dia menyuruh pria di sisi sana untuk menghubungi polisi. Namun, sang pria malah bertanya tentang istrinya yang bernama Emilia. Sementara itu, John mendapati dirinya dalam situasi darurat ketika bahan bakar mobilnya tiba-tiba habis. Saat ia mengecek di bawah mobil, baru disadari bahwa tangki bensinnya bocor. Merasa Alice sangat lama di dalam toko, akhirnya John memutuskan untuk masuk. Namun, begitu masuk, dia langsung tertembak di leher oleh penembak jitu. John jatuh ke lantai, masih berusaha meminta bantuan dari Alice. Namun, penembak jitu kembali menyerangnya dan akhirnya dia habis. Kejadian mengerikan itu membuat Alice harus mengambil walkie-talkie yang terlempar. Akhirnya, dia ambil dengan menggunakan tongkat pel yang ada di sebelahnya, dan Alice berhasil mengambil walkie-talkie. Alice segera memberitahukan kondisi di minimarket kepada pria di seberang. Ketika pria itu kembali bertanya tentang Amelia, Alice mengklarifikasi bahwa tidak ada orang lain di ruangan itu. Pria itu segera menelepon polisi untuk meminta bantuan, dan meyakinkan Alice bahwa polisi akan tiba dalam 15 menit. Namun, ketika Alice meminta pria itu untuk tetap terhubung, dia kaget mendengar pengakuannya bahwa pria tersebutlah yang menembak John. Alice bingung dengan situasi ini, terutama saat pria itu memerintahkan Alice untuk berdiri dan mengancam bahwa jika tidak, dia akan turun menemui Alice. What do I want? What is it that you want?
Saat Alice melihat sekitar, dia menemukan beberapa saklar lampu. Ia berpikir mungkin dengan membuat toko gelap, dia bisa menciptakan kesempatan untuk melarikan diri. Alice mencoba melemparkan beberapa benda ke arah saklar. Sayangnya, itu gagal. Namun, pandangannya beralih ke rak di belakangnya yang ternyata memiliki roda. Dengan perlahan, Alice mulai menggerakkan rak tersebut, dan ia berhasil menghindari rentetan peluru yang ditembakkan ke arahnya. Dengan cepat, Alice mematikan saklar lampu. Dalam kondisi gelap, Alice mencoba menghubungi orang lain melalui radio. Namun, panggilannya kembali tersambung ke penembak jitu. Penembak jitu dengan dingin mengungkap bahwa tidak ada orang lain kecuali dirinya dan istrinya, si Amelia. Hingga akhirnya, Alice melihat tepat di sampingnya bahwa Amelia telah meninggal. Pria itu mengungkapkan bahwa dia sendiri yang menghabisi istrinya karena perselingkuhan. Mendengar itu, ketakutan Alice semakin meningkat, terlebih karena dia juga berselingkuh dengan John. Kemudian, Alice mencoba menggunakan telepon kabel, tapi kabelnya terputus. Akhirnya, Alice mengambil kunci mobil John dan menyalakan alarm mobilnya. Setelah beberapa saat, Alice melihat sebuah kendaraan tiba di pom bensin melalui cermin. Seorang pria bernama Doug keluar dari mobil. Dia memasuki toko dan memanggil nama Amelia. Alice yang melihatnya langsung menyuruh Doug untuk tiarap, karena penembak jitu kejam mengawasi toko dari atas reklame. Alice meminta Doug untuk segera menghubungi polisi, namun sayangnya, Doug meninggalkan ponselnya di mobil. What the hell happened? I just walked in here and it's my arm. You don't have a phone? No, and I can't find everything. Where's he shooting from? I think he's shooting from the billboard. Doug bertanya di mana Amelia, dan Alice menjelaskan bahwa Amelia telah dihabisi oleh suaminya. Doug sangat terkejut mendengarnya, tetapi dia tidak percaya karena Amelia belum pernah menikah, tapi pernah uhuk-uhuk sama dia. Meskipun Doug juga terlihat sangat ketakutan, Alice mulai mencurigai bahwa Doug mungkin adalah penembak jitu, mengingat sejak kedatangannya ke toko, tidak ada tembakan yang terjadi di sana. Namun, pria itu bersikeras bahwa itu bukanlah dirinya. Doug menjelaskan bahwa dia dan Amelia sama-sama bekerja pada shift malam dan datang ke sini hanya untuk menemui pacarnya. Akibatnya, Alice bingung dan tidak tahu harus mempercayai siapa. Akhirnya, untuk membuktikan bahwa Doug bukan penembak jitu, Alice mencoba menghubungi penembak itu melalui radio, tetapi tidak ada respon. Untuk meyakinkan dirinya sendiri, akhirnya Alice meminta Doug untuk mengambil ponselnya di mobil. Jika Doug adalah penembak jitu, maka dia tidak akan tertembak. Doug takut dan menolak perintah Alice karena itu sangat berbahaya. Namun, Alice terus menekannya untuk membuktikan bahwa Doug bukanlah penembak jitu. Akhirnya, dengan rasa cemas, Doug setuju. Begitu dia sampai ke mobilnya, Alice melihat tidak ada yang terjadi. Namun, saat Doug akan mengambil ponselnya, tiba-tiba. Ya, Doug dihabisi, dan ponselnya ditembak hingga hancur. Melihat kejadian tersebut, terbukti bahwa Doug bukanlah penembak jitu. Namun, Alice sangat terpukul karena telah menyuruh Doug mengambil ponselnya, yang mengakibatkan peluang melarikan diri hilang. Terlebih lagi, Doug adalah karyawan di sana dan pastinya lebih paham cara bertahan hidup. Penembak jitu akhirnya berbicara lagi di radio, mengungkapkan bahwa dialah yang menjebak Doug agar datang ke toko dan dia menghabisi istrinya karena perselingkuhan mereka berdua. Alice semakin ketakutan karena dia juga telah berselingkuh dengan John, sahabat suaminya. Kemudian, sesuatu yang mengejutkan Alice terungkap, ternyata penembak jitu mengetahui segalanya tentang Alice. Tidak jelas apakah serangan terhadap Alice telah direncanakan sebelumnya atau hanya kejadian kebetulan. Alice juga melihat seragam milik seorang pria bernama Henry. Terlihat bahwa Henry telah dipecat beberapa minggu sebelumnya, namun barang-barangnya masih tersisa di toko. Di antara barang-barang tersebut, Alice menemukan foto Henry bersama putrinya. Penembak terus berbicara di radio, dan Alice memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba kabur melalui pintu keluar. Ia melihat banyak payung dan memutuskan untuk menutup pandangan penembak dengan beberapa payung. Sambil berpikir apakah pria itu benar-benar suami Amelia atau suami Alice sendiri si Rizal kunyuk. Namun, begitu penembak menyadari apa yang sedang dilakukan oleh Alice, dia melepaskan beberapa tembakan. Untungnya, Alice berhasil menghindarinya, dan dia berhasil mencapai pintu keluar. Namun sayangnya, pintu itu terkunci, membuat Alice harus memecahkan gemboknya. Semua usaha yang dilakukannya tampaknya sia-sia. Beberapa saat kemudian, Alice melihat seorang pria tiba di pom bensin. Namun, ketika kartu kreditnya tidak berfungsi, pria itu akhirnya pergi dari sana.
Penembak jitu tidak menyerang pria itu, hal ini sudah jelas bahwa targetnya hanya orang-orang yang terkait dengan rencananya. Sementara itu, Alice merasa sedih dan putus asa. Dia mencoba membujuk penembak jitu untuk melepaskannya. Namun, sesuatu hal yang mengejutkan, penembak jitu tahu bahwa Alice selingkuh dari suaminya. Dia menghukumnya sebagai wanita yang tidak bertanggung jawab, menyatakan bahwa dunia akan menjadi tempat yang lebih baik tanpa Alice. Wah, ini pasti kelakuan Rizal suaminya Alice. Tiba-tiba, Alice melihat mobil polisi melaju ke arah pom bensin. Namun, mobil itu lewat begitu saja tanpa berhenti. Alice memanfaatkan kesempatan itu untuk keluar dari toko dan mendekati mobil John. Namun, penembak jitu terus menanyakan keberadaannya. Ketika Alice mencoba masuk ke mobil John, penembak jitu menembak ke arahnya, tak ada pilihan lain untuk berlindung, Alice akhirnya kembali ke toko lagi. Karena percobaan melarikan diri ini, Alice tertembak lagi di pahanya. Dia kesakitan dan perlahan kehilangan kesadaran. Namun, dia berhasil menghentikan pendarahannya dengan memberikan pertolongan pertama. Alice kemudian mengambil gergaji besi untuk membuka gembok. Namun, gergaji besi itu melukai tangannya yang membuatnya semakin sinting. Alice mengambil radio untuk berbicara dengan penembak jitu, dan mencoba meyakinkannya bahwa membunuhnya bukan solusi untuk masalahnya. Alice memanggil penembak jitu dengan nama Henry, dan mencoba bersimpati dengan kehidupannya. Namun, penembak jitu hanya bertanya, siapa Henry? Tak lama kemudian, mobil lain berhenti di pom bensin. Seorang lelaki tua keluar untuk mengisi bahan bakar mobilnya. Namun, dia melihat mobil yang hancur dan mayat Daud yang membuatnya ketakutan. Kejadian ini membuat penembak jitu waspada, karena takut pria tua itu lapor ke polisi. Dan tanpa ragu dia langsung menembak pria tersebut. Bahkan lebih tragis, istri pria itu juga keluar. Sementara Alice berusaha keras memberi isyarat agar dia bersembunyi, namun sudah terlambat. Dengan kejadian tersebut, pasangan yang tidak bersalah tamat secara brutal di hadapan satu sama lain. Penembak itu memberitahu Alice bahwa mereka memiliki gen jahat yang sama, yang akan dia wariskan kepada anaknya yang belum lahir. Alice menolak pernyataan itu dan marah, memaki-maki, sampai dia berani keluar pintu gembar-gembor. Pada saat itu, Alice melihat seorang gadis kecil bernama Cindy di dalam mobil. Demi keselamatan gadis kecil itu, Alice mencoba menulis sesuatu agar Cindy memahaminya. Alice segera berbicara dengan si penembak, memohon agar dia mengampuni anak kecil itu. Namun, sebagai jawabannya, sang penembak menanyakan pada Alice apakah dia bersedia mengorbankan hidupnya demi Cindy. Alice dengan penuh keyakinan menjawab, ya, dan penembak jitu memberinya waktu 2 menit untuk menyelamatkan gadis kecil tersebut. Akhirnya, Alice membuat tulisan agar Cindy lari ke jalan, dan gadis kecil itu langsung menuruti perintah Alice. Namun, saat melihat jalan yang gelap, Cindy berhenti. Alice terus menyuruhnya untuk lari, tetapi sebaliknya, Cindy justru lari ke dalam toko. Saat itu juga, Alice melihat bayang-bayang si penembak yang mulai turun ke bawah. Tanpa pikir panjang, Alice menahan pintu dengan barang berat di toko. Setelah itu, ia mencoba menenangkan Cindy dan berusaha membuka gembok pintu keluar lainnya. Setelah beberapa saat, Alice berhasil membuka gembok tersebut, namun dia sangat terpukul saat mengetahui bahwa ada pintu lain di belakangnya yang terkunci. Tanpa pikir panjang, Alice menyuruh Cindy untuk bersembunyi dan tetap diam apapun yang terjadi. Sementara itu, si penembak sudah berada di bawah dan menuju ke lokasi Alice. Di dalam, Alice menyiapkan senjata apa saja yang ia temukan untuk melindungi dirinya. Si penembak itu masuk ke dalam toko, namun dia memakai topeng hitam, dan terus ngoceh karena yakin bahwa Alice bersembunyi di dalam sana. Alice mendengarkan ocehan si penembak jitu dan siap untuk melawan jika terjadi sesuatu. Maybe I'm a racist, disgruntled employee, or I could be someone. Ketika pria itu mencapai sudut, Alice tiba-tiba melompati penembak jitu dari belakang dan menusukkan tongkat ke punggungnya. Namun, ini masih belum cukup untuk menjatuhkan penembak jitu itu. Dia memukul Alice, dan keduanya mulai berantem hebat di dalam sana. Sementara itu, Cindy yang ketakutan melihat kejadian itu dari tempat persembunyiannya, dia terus bernyanyi agar tetap tenang.
Ia mendengar suara tembakan dan melihat Alice jatuh ke lantai. Cindy melihat Alice tampak mati. Akhirnya, si pria jahat mendekati tempat persembunyian Cindy. Saat penembak mencoba akan melepas topengnya, tiba-tiba Alice muncul entah dari mana. Dengan kekuatan supernya, Alice memukul pria itu dengan alat pemadam api. Meskipun penembak jitu mencoba untuk bangkit, Alice berhasil membuatnya kewalahan hingga tak bisa bergerak. Dia menyeretnya ke mesin pres hidrolik dan menempatkannya di sana. Sebelum dia dapat melihat siapa pelaku tersebut, mesin pres itu dengan kejam meremukkan tengkorak penjahat. Sayangnya, Alice tidak akan pernah mengetahui identitas pembunuhnya, dan motifnya tetap tidak diketahui, menjadi misteri terbesar dalam film ini. Alice akhirnya kehilangan seluruh energinya dan bersandar di sana. Dia perlahan menghembuskan nafas terakhirnya, dan Cindy menyaksikan semua kejadian mengerikan tersebut. Pada adegan terakhir, Cindy keluar dari toko dan mulai berjalan. Matahari pagi telah tiba, dan Cindy menjadi satu-satunya yang selamat dari kejadian brutal tersebut. Kejadian itu meninggalkan tanda trauma yang mendalam, dan keberanian Alice untuk melindungi Cindy akan selalu dikenang dalam kesunyian yang menyelimuti tempat itu, dan film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jangan mengisi bensin eceran yang belum pernah kita beli sebelumnya, karena hal itu bisa merusak mesin kendaraan kita, apalagi kalau yang jual ternyata maskopet. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like dan loncengnya. Yang mau request alur cerita, bisa komen sebanyak-banyaknya. Sukses nganggur nasib.